Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ganjaran kebaikan atas kesabaran dan keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, di tahun ajaran 2020-2021, kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah website, ya. Dan Pak Kamal yakin kalian pasti tahu apa itu website. youtube.com, lalu Facebook, lalu detik.com atau republika.co.id, itu semua adalah salah satu contoh sebuah website. Dan insya Allah kita akan belajar bagaimana menjadi seorang web developer atau seorang pembuat website. Syarat untuk menjadi seorang web developer yaitu wajib mempelajari sebuah bahasa website yang kita kenal nanti dengan nama HTML, ya. HTML adalah bahasa yang akan kita gunakan sebagai bahasa dasar untuk membuat sebuah website. Apa itu HTML? Nah, pengertian HTML menurut Wikipedia, Hypertext Markup Language, ya, kepanjangan dari HTML adalah bahasa markah standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. Oke, sekali lagi, Hypertext Markup Language adalah bahasa markah standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. Untuk memahami pengertian ini, ada baiknya kita mengurai kata markah dan kata peramban internet. Apa sih markah, ya kan? Markah ini adalah, markah itu penanda, ya. Markah artinya penanda. Mungkin kalian tidak asing dengan markah jalan ini, ya. Markah jalan ini dirancang untuk ditempatkan di jalan dan untuk digunakan oleh pengguna jalan. Jadi nanti pengguna jalan ini akan memahami dan melaksanakan bahwa markah ini adalah sebuah larangan untuk berhenti. Lalu markah yang kedua, pengguna jalan akan memahami dan melaksanakan bahwa markah ini adalah sebuah larangan untuk parkir kendaraan. Lalu HTML itu seperti apa? Apa hubungannya dengan HTML? Tadi disebutkan bahwa HTML merupakan bahasa yang terdiri dari markah-markah standar, ya. Markah-markah ini, markah-markah HTML dirancang untuk siapa dan untuk dimengerti dan dilaksanakan oleh siapa? Markah-markah pada HTML dirancang dan dibuat untuk diterjemahkan dan dipahami lalu ditampilkan atau dilaksanakan oleh sebuah peramban internet. Kita lebih mengenalnya mungkin dengan kata browser, ya. Jadi markah-markah HTML tersebut akan diterjemahkan dan dimengerti lalu dilaksanakan dan ditampilkan oleh sebuah web browser. Ada Google Chrome contohnya, ada Mozilla Firefox, ada Opera, dan ada Safari browser. Jadi kesimpulan dari HTML ini adalah sebuah bahasa yang menggunakan markah atau penanda untuk membuat halaman website. Dan markah-markah HTML ini nantinya akan ditampilkan oleh browser ke dalam tampilan yang lebih dimengerti oleh manusia dan lebih menarik bagi manusia.
Nah, markah-markah pada HTML ini nantinya kita akan kenal dengan istilah sebutannya tag. Terdiri dari 3 kata T, A, dan G, tag. Ya, markah-markah HTML kita kenal dengan istilah tag. Oke. Nah, ini contoh markah HTML yang dibuat. Tampilannya seperti ini, dan ini agak sulit untuk dimengerti dan dipahami oleh manusia. Maka yang bisa memahami dan mengeksekusi markah-markah HTML ini atau yang bisa menampilkannya adalah sebuah browser, dan browser akan menampilkannya menjadi seperti ini. Inilah tampilan yang dieksekusi oleh browser menjadi tampilan yang lebih mudah dimengerti manusia dan lebih menarik bagi manusia. Selanjutnya adalah sejarah HTML. Dari mana sih HTML itu dibuat, oleh siapa ya? Jadi HTML itu dibuat pada tahun 1990 oleh seorang ilmuwan yang bernama Tim Berners-Lee. Tujuan awalnya dibuat HTML ini adalah si Tim Berners-Lee ini mempunyai masalah ya, di mana sesama ilmuwan dari beberapa negara itu agak kesulitan dalam mengakses dokumen-dokumen penelitian secara cepat dan menanggapinya secara cepat ya. Makanya si Tim Berners-Lee ini membuat sebuah bahasa komputer, yaitu HTML. Seperti itu. Lalu apa saja untuk memulai menjadi seorang web developer? Sebelum kita praktik membuat sebuah website, ada beberapa alat atau aplikasi yang perlu kita siapkan. Alat atau aplikasi yang perlu kita siapkan itu minimal ada 2. Yang pertama adalah sebuah text editor. Text editor ini adalah ya aplikasi yang nantinya kita gunakan untuk mengetik markah-markah atau tag-tag HTML ya. Jadi ada banyak sekali jenis text editor. Salah satunya adalah Notepad++ yang akan kita gunakan sebagai bahan praktik kita. Lalu selain itu ada lagi Pak, ada ya. Salah satu contohnya adalah Adobe Dreamweaver, lalu Visual Studio Code, atau Notepad yang ada di Windows. Notepad sendiri bisa digunakan untuk membuat sebuah website dan bisa digunakan untuk mengetikkan tag-tag HTML. Lalu alat yang kedua adalah ya browser sebagai penerjemah kode-kode HTML atau tag-tag HTML yang kita ketikkan ya. Maka nanti akan ditampilkannya dalam browser. Dan browser Google Chrome, Mozilla itu pun cukup untuk menampilkan nanti kode-kode atau tag-tag HTML kita. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini dahulu pertemuan kita. Jika ada yang belum dipahami, silakan tanyakan lewat komentar di bawah ataupun melalui WhatsApp. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan praktik membuat website pertama kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.